Polemik rumah tangga yang melibatkan Inara Rusli kembali menyedot perhatian publik setelah namanya diseret dalam konflik antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Situasi ini bermula sejak Insanul Fahmi menikah siri dengan Inara yang belakangan terungkap dilakukan saat status pernikahannya dengan Mawa belum berakhir. Kondisi tersebut memicu langkah hukum dari Mawa yang melaporkan Fahmi dan Inara ke Polda Metro Jaya dengan menyertakan sejumlah bukti. Di tengah sorotan sebagai pihak ketiga, posisi Inara kian disorot publik yang sebelumnya melihatnya sebagai sosok perempuan tersakiti dalam rumah tangga lamanya. Sorotan itu semakin kuat ketika Inara hadir dalam podcast Denny Sumargo. Ia menanggapi santai label sebagai perempuan yang kini dianggap menyakiti, menyiratkan bahwa peran hidup tidak selalu bisa dipilih. Inara juga mengakui berada dalam situasi rumit, namun memilih menjaga kehormatan Fahmi sebagai pasangan sesuai keyakinannya. Di sisi lain, Mawa memilih mengakhiri pernikahan dan merelakan Fahmi, sembari memusatkan perhatian pada pemulihan diri dan masa depan anaknya. Respon Inara yang tenang justru memantik perdebatan, menempatkannya di persimpangan empati publik dan kritik tajam netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. IR dan IF nekat ajukan isbat nikah. Polemik hukum yang akan muncul adalah jika tanpa izin istri syah dan keluar izin nikah kalian, itu ancamannya di atas 5 tahun. Udah punya orang, nekat juga pengen disahkan, agak lain. Bukannya ngaku salah, malah bawa-bawa si Marwah. Gue mah heran. Ngapa sih lu jadi perempuan begitu, ya Allah. Kemarin lu diselingkuhin, lu rame-rame bawa satu warga Indonesia buat dukung lu. Sekarang lu ngambil laki orang, bukannya ngaku salah, minta maaf, udah selesai. Malah bawa-bawa ini, malah bawa-bawa itu, malah bawa-bawa agama. Heran gue mah, lu heran. Ngapa sih lu begitu jadi perempuan? Ya Allah deh, lu kan cakep banget, cakep. Coba yang bener aja, yang bener. Itu laki juga umurnya baru 29. Gemes banget. Gua mah, lu udah pada nonton belum tuh podcast saya yang baru? Di podcastnya Bang Densu. Kalau ada rasanya pengen gue jambak kayak rambutnya. Si IR akhirnya muncul di podcastnya Bang Densu ya. Ini gue mau memberikan sedikit mengenai pandangan gue sih. Ya kalau dari podcastnya di Bang Densu itu kayaknya kelihatan kalau si IR ini tuh kayak korban gitu ya. Dia tuh kayak korban, dia gak tahu apa-apa. Dia gak tahu kalau si insan itu udah menikah gitu kan, dan dia ingin berdamai. Dan kalau dari sisinya dia, POV-nya dia itu mengizinkan kalau suaminya itu berpoligami gitu. Gila, gue kayak, seorang perempuan itu kayak bisa loh mengizinkan suaminya itu untuk berpoligami, menikah lagi gitu kan. Yang dia ngomong kan terhadap mantannya kemarin, makanya dia menjadi istri kedua sah-sah aja, menurut dia begitu guys. Ini menurut gue. Jadi sekarang Inara menerima ya kalau Wawa itu memang istri sahnya yang pertama. Jadi Inara menerima ya kalau Inara itu adalah istri kedua. Ya saya ya menerima ya, memang ya masih tercatat secara hukum. Ya kalau saya sih semuanya harus sesuai dengan syariat Islam ya, bahwa semua keputusan itu harus nurut kepada kepala keluarga. Di sini Inul Fahmi. Walaupun dimulai dari kebohongan, tapi ya Inul Fahmi itu ada etikat baik begitu. Dan itu memang dimulai dari kebohongan, tapi ada kelalaian saya juga karena saya tidak ngecek. Alah roh. Alah. Sudah usah syariatan, kamu tuh tidak punya malu. Ya, kamu tuh tidak punya malu. Sekalinya tidak punya malu ya tidak punya malu. Di Nepal kesalahan saya tidak ngecek. Bareng ini. Orang tidak ngecek kok. Berubah jalan ke kamu. Saya nggak bisa ya.
mengatur kamu untuk nggak insecure sama saya. Udah Inara, udah telat kau klarifikasi, udah telat kau mampir di podcast, udah telat. Kau ngarep semua orang simpati, kau ngarep semua orang peduli, kau ngarep semua orang sedih dengar cerita kau. Kau tidak sepolos itu, Ferguson. Nanti setelah kau podcast, kau tonton balik ya kan, podcast kau itu dari awal sampai akhir, yang dimana kau kasih pesan sama orang untuk tabayun ya, cari bukti dulu, cari pembenaran dulu sebelum menerima kata-kata dari netizen ya kan. Seharusnya kau lontarkan lagi ke diri kau, seharusnya sebelum kau nikah sama si Insang ikan, kau tabayun dulu, kau cari tahu dulu ya status dia apa, tapi kau nggak mau tahu. Terus kalau kau bilang suami itu bukan milik istri, istri juga bukan milik suami itu milik Tuhan. Tapi secara negara suami itu milik istri ya. Kalau secara agama baru manusia itu milik Tuhan. Kau setiap membela diri kau selalu bawa agama kau. Kalau kau bilang si Mawa itu istri sah, dia juga punya hak, kau juga perlu hak. Kau juga punya hak yang ingin kau gapai itu nggak layak untuk kau, nggak pantas untuk kau. Yang seharusnya hak itu full untuk istri sah, sekarang kau ambil. Jangan bilang kau merasa kau tuh nggak mengambil, nggak pelapor, nggak. Kau pelapor jalur syar'i. Dengan cara kau podcast itu sama aja kau tidak mengindahkan poligami. Kau membuat pandangan buruk tentang Islam. Juli kenalan, Agustus nikah, yakin kau? Kau bilang itu urusan keluarga, ya kan? Urusan rumah tangga, keluarga nggak boleh ikut campur. Dia bisa kau bodoh-bodohi, ya kan? Biar menang kau, ya kan? Nggak ikut campur. Kaunya setiurnya. Kau bilang kau nggak tahu apa-apa, kau orang baru. Udahlah, orang pun nggak akan percaya kau sepolos itu, ya. Sekarang kau buat statement untuk si Mawa, kasih kepastian dengan hubungannya. Kalau enggak biar kau ngurusi lanjut ya kan secara agama. Ngebet kali kau tunggu dulu proses selesai ya baru jelas, nanti digugat ya laki kau itu. Tenang kau, yang penting proses dulu, baju oranye dulu kau sama laki kau. Mungkin kalau gue tahu informasi ini tentang persiapan pernikahan di usia gue yang 20 tahunan, gue gak akan melalui perceraian 2 kali. Jadi sebagai kakak online lo yang sayang banget sama lo pada, gue akan kasih tipsnya supaya lo semua bisa belajar dari yang gue laluin. Yang pertama, lo harus tahu bagaimana tipe komunikasi pasangan lo. Apakah lo berdua memiliki komunikasi yang baik dan 2 arah apa enggak. Itu adalah modalnya pernikahan, karena isinya pernikahan itu cuma 1, komunikasi alias ngobrol. Yang kedua, lo berdua harus banget belajar yang namanya regulasi emosi masing-masing. Dua-duanya, bukan cuma cowoknya, bukan cuma ceweknya, tapi dua-duanya. Bagaimana lo mengatasi emosi lo kalau lagi marah, kalau lagi stres, kalau lagi ada permasalahan di antara kalian berdua. Bagaimana kalian berkomunikasi dan menyampaikan unek-unek di saat lagi ada konflik. Itu penting banget. Dan bagaimana cara lo menyelesaikan konflik tersebut dengan caranya masing-masing. Karena kan dalam menyelesaikan konflik itu ada attachment issue di antara 2 orang. Attachment issue ini belum pernah gue bahas karena menurut gue belum saatnya. Attachment issue ini harus dikenali di antara 2 pasangan ini, dan itu sangat penting. Yaitu adalah cara kalian berdua menyelesaikan masalah dan konflik. Karena dalam pernikahan itu tidak mungkin gak ada konflik. Konfliknya hampir for the rest of the marriage itself. Jadi kalau kita nggak paham diri kita punya attachment issue kayak apa dasarnya, itu red flag. Dan yang paling sensitif dan jarang dibicarakan adalah perihal finansial. Bagaimana nanti sistem finansialnya berjalan, siapa yang akan menghandle, siapa yang akan, jadi kayak pembagian tugas masing-masing itu gimana. Apakah dua-duanya kerja, bagaimana kontribusinya, siapa yang punya utang, dan bagaimana pertanggungjawaban utangnya itu sendiri. Itu penting banget dan hampir nggak pernah dibicarakan di pernikahan di Indonesia. Tentang anak, ini wajib dibicarakan dan wajib banget dipersiapkan dananya dari semula, baik dari insurance-nya, bikin tabungan buat anaknya. Gue kalau tahu nih, gue akan punya tabungan buat anak gue dari anak gue belum lahir, tau gak lo? Itu sangat berguna banget untuk biaya sekolahnya. Itu harus dibicarakan banget. Orang tua tuh wajib banget belajar tentang peta traumanya masing-masing. Supaya apa? Supaya jadi yang namanya berhubungan dengan pasangan itu ada namanya trauma bonding.
pasti akan ada trauma bonding. Karena apa? Di saat dua orang bertemu, yang ketemu itu adalah dua inner child, dua orang yang saling bergesekan. Kalau kalian nggak ngerti trauma bonding kalian masing-masing, itu kayak tonjok-tonjokan aja, sama kayak ibaratnya nih kobokan nasi padang ya. Nah, kobok-kobok aja tuh sampai airnya kotor begitu. Jadi harus tahu nih peta trauma masing-masing apa, triggering traumanya apa, dan juga tahu nih, oh pada saat lagi relationshipnya itu ada konflik, oh ini adalah trauma bondingnya dia, bukan konflik yang sebenarnya. Nanti gue akan jelaskan juga apa itu trauma bonding. Belum saatnya adik-adik, tenang, kakaknya akan jelasin itu next time. Udah segitu dulu karena ini udah masuk 4 menit, jadi next time gue akan share ke lo pada hal-hal yang penting dipersiapkan sebelum pernikahan. Oke sayang, semoga bermanfaat. Jangan lupa repost video ini, sangat penting banget, karena menikah itu bukan hanya karena agama aja. Agama oke lah, gue bisa terima itu, tapi lebih penting lagi adalah fundamental, pondasi keduanya tuh harus saling kenal dan saling tahu dulu. Jangan seperti membeli kucing dalam karung kayak Inara dan suaminya. Jangan, oke? Sampai jumpa.